Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 dengan melakukan kegiatan coaching dengan saya sebagai observer dan sebelah kiri saya Pak Bagio Arsono selaku berperan sebagai coach dan Pak Mario sebagai coaching. Selamat siang Pak Bagio. Selamat siang Pak. Oh iya, ini ada beberapa yang akan kita diskusikan. Iya. Sebelum coaching kali ini sesuai dengan indikator pencapaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching dalam menanggapi pertanyaan dari Bapak? Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak Bagio berkenaan dengan kegiatan coaching kali ini? Saya ingin membimbing coach Pak agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi, kemudian ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat percakapan coaching. Oke, terima kasih. Baiklah, lanjut pada pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin ingin saya gali, terutama ingin memperdalam, kemudian menjadi coach yang baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak Bagio, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan pada kegiatan coaching kali ini? Indikatornya nantinya coach akan bisa menemukan solusinya sendiri. Dia merasa percaya diri terhadap apa yang akan diterapkan pada rencana untuk menyelesaikan masalahnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan percaya diri, kemudian bisa segera menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach. Iya, luar biasa Pak. Baiklah Pak Bagio, mari kita laksanakan bersama-sama kegiatan coaching kali ini. Ya. Assalamualaikum, permisi Bapak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Mario. Pak. Dulu Pak ya. Ya, silakan duduk Pak. Nah, ini apa kabarnya Pak Mario? Alhamdulillah Pak Bagio. Lama sekali kita nggak ketemu. Kita sudah ketemu Pak ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah Pak. Ini tumben ini Pak Mario ini datang kemari. Apakah ada suatu hal yang ingin disampaikan Pak Mario? Iya Bapak. Kebetulan saya ini ada permasalahan di sekolah saya. Jadi saya itu dengan Pak Bagio, jadi saya di sini tujuan untuk mendapatkan apa itu semacam pendapat dari solusi yang akan saya lakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, ini ada permasalahan apa sebenarnya dengan rekan sejawat Pak Mario ini sehingga Pak Mario datang kemari? Ya. Jadi kenapa saya sampai menemui Bapak? Karena menurut saya bahwa permasalahan yang terjadi ini sudah cukup rumit dan terjadi sudah lama Bapak. Permasalahannya yaitu dari rekan sejawat saya sesama guru di sekolah tersebut, dia ini sekarang saat ini untuk tingkat disiplinnya itu sangat rendah Bapak. Jadi disiplin sudah tidak ada, bahkan bukan dikatakan rendah, sudah hampir tidak ada disiplin, dan rasa tanggung jawab itu sudah tidak ada lagi. Tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab sebagai peran dia sebagai seorang pendidik di sekolah. Yang saya takutkan itu akan menjadi berdampak kepada peserta didik Bapak, dan juga serta lingkungan luar sekolah. Sebenarnya Pak Mario tentu punya harapan ya Pak ya, punya harapan terhadap rekan sejawatnya tadi. Nah, harapannya seperti apa sebenarnya yang Bapak harapkan dari sosok rekan sejawat tadi? Kan Bapak sudah tahu kalau yang bersangkutan itu bermasalah dengan kedisiplinan. Nah, maunya Bapak itu bagaimana sih yang teman Bapak tadi itu? Ya Pak, saya itu
berkeinginan rasa jawab tersebut begini Pak. Karena saya itu sudah rasa jawab saya itu tersebut bukan saya mau orang lain lagi, bukan hanya sebatas rekan kerja, karena sudah saya urus sama keluarga sendiri, adik saya sendiri. Jadi di sana kalau dia itu tidak disiplin itu akan saya sendiri juga merasa ada tanggung jawab untuk memperbaiki dari kedisiplinnya itu Bapak. Jadi harapannya nanti pada kedepannya dia itu akan lebih sesuai, disiplinnya ada lagi, tanggung jawab kepada sekolah ada lagi, dan aktif lagi kembali seperti sejak kala dahulu Bapak. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Mario ya, kan Bapak tadi sudah mengamatirkan sejawat tadi yang kurang. Nah, saya ingin tahu Pak, di posisi bagaimana sebenarnya yang kurang disiplinnya? Kalau Bapak bisa jelaskan ini ada di posisi nilai berapa kalau di dalam hitungan nilai Pak? Mungkin bisa dijelaskan dalam rentang 1 sampai 10 ini bagaimana? Di posisi mana rekan sejawat tadi? Ya mungkin benar Bapak, akan lebih mudah kita akan memposisikan seseorang itu kalau kita memberikan secara angka Bapak di rentang. Bapak tadi bertanyakan kepada saya di rentang angka 1 sampai 10 di sini, karena tingkatnya sudah sangat kurang dan sudah sangat berbahaya, itu saya hanya bisa memberikannya di rentang angka 5 Pak. 5. Kalau dinilai 5 itu sebenarnya sudah jauh di bawah harapan. Iya. Oke Pak. Kalau demikian, mungkin Pak Mario juga punya harapan sebenarnya dengan rekan sejawat. Nah, harapan Bapak ini setidaknya berapa lah? Berapa ini yang setidaknya rekan sejawat itu punya tingkat kedisiplinan itu berapa, di posisi nilai berapa? Ya, Pak. Jadi kalau dari tingkat kedisiplinan yang sesuai itu sama saja seperti kita itu dalam menempuh suatu seperti anak sekolah lah, dia itu harus mempunyai nilai namanya nilai KKM. Iya. Jadi soal kedisiplinan itu atau rasa tanggung jawab tersebut paling tidak yaitu di angka 7 Pak. Di angka 7 itu sudah bisa dibilang hanya cukup dulu lah untuk memenuhi syarat atau sebagai tugas dari tanggung jawab tupoksinya sebagai guru di sekolah tersebut. Nah, untuk mencapai yang ke-7 itu Pak, dari nilai 5 ya, posisi kinerjanya tadi, untuk mendongkrak ke sampai 7 itu tentu saja mungkin Bapak ini sudah punya gambaran solusi ataupun rencana agar kiranya bisa meningkatkan dari kinerja disiplin dari rekan sejawatnya tersebut. Nah, kira-kira apa Pak yang ingin direncanakan oleh Bapak? Sebelum saya mengutarakan rencana saya yang untuk kedepannya, sebelum saya menemui Bapak, saya itu sudah harus ada hal yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara saya secara langsung, saya secara verbal dengan guru tersebut saya langsung membicarakan masalahnya. Sudah saya beri nasihat karena saya menganggap dia itu sebagai adik sendiri, jadi saya beri nasihat. Ternyata Bapak itu tidak ada pengaruhnya dan bahkan terjadi mungkin lebih menurun lagi tingkat kedisiplinan. Jadi rencana Bapak saya itu minta pendapat Bapak, saya itu punya solusi seperti ini Bapak. Karena di sini permasalahan ini sudah sampai ke telinganya masyarakat Bapak. Karena jadi guna menghindari hal yang tidak diinginkan, saya sempat kondisikan saya menemui ketua komite Bapak. Jadi saya meminta koordinasi dengan ketua komite, paling tidak secara tertulis ketua komite itu membuatkan surat teguran langsung Bapak, langsung dan ditunjukkan itu kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Jadi nanti dari komite itu mengharapkan bagaimana tindakan apa yang akan tindakan selanjutnya dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan gurunya di sekolah kami tersebut Bapak. Jadi secepatnya kita antisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu karena dia sebagai orang tuanya atau wali dari peserta didik Bapak. Karena dampak dari kurangnya disiplin tersebut akan berdampak kepada anak-anak mereka sebagai siswa peserta didik. Saya rasa sudah benar sekali Bapak, sudah tepat. Apa yang Bapak coba ataupun rencanakan itu sudah sangat baik. Apalagi komite selaku perwakilan dari wali murid masyarakat ini juga punya andil terhadap kemajuan ataupun keberlangsungan kualitas pendidikan.
Baik Bapak Gio, Iya Pak tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ya, Iya. yaitu ada permasalahan tentang rekan jawab yang kurang disiplin. Iya. Ya, jadi ada beberapa hal terkait dengan pasca kegiatan observasi ini yang perlu saya tanyakan dengan Pak. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator pencapaian kompetensi yang diberikan pada saat kegiatan coaching? Iya, di sini saya sudah mulai menemukan cara-caranya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mengidentifikasi masalah, kemudian bisa melakukan percakapan coaching dengan melalui alur cerita. Baik, Pak Gio, sebagai observer, saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sangat luar biasa bagusnya. Prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menyelesaikan masalah sendiri dan menggali potensi yang ada. Jadi permasalahan bisa diselesaikan bukan dari coachnya, tapi saya lihat tadi coach sendiri yang menyelesaikan permasalahan. Luar biasa sekali. Berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang Bapak lakukan? Mungkin Pak ya, ini saya rasakan sendiri. Mungkin saya ingin lebih detail lagi menggali pertanyaan yang berbobot tentang mengidentifikasi masalah. Agar nantinya masalah yang dihadapi itu memang benar-benar bisa disampaikan dengan terbuka, dengan tanpa rasa ada keraguan dari seorang coach tersebut. Sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, bagaimana perasaan Bapak Gio setelah melakukan kegiatan coaching? Saya merasa lega Pak. Bisa merasa lega, bisa Bapak berikan masukan ataupun ide ataupun istilahnya saran bagi saya. Jadi sehingga kedepannya itu akan saya perbaiki lagi, misalkan saya ada kekurangan, mungkin di sana nanti akan saya lebih tingkatkan lagi Pak dalam proses percakapan coaching. Ya, terima kasih Bapak Gio, bagus sekali rencana aksi yang nanti akan Bapak laksanakan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Bapak Gio. Iya. Ya, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan observasi pada kegiatan coaching yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan terinspirasi dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.